Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalizatul Mujahida dengan NIM 220222071. Saya dari kelas reguler A ruang 2. Di sini saya ditugaskan dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 3 untuk menyimpulkan setiap materi kelompok yang telah dipresentasekan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan hidayahnya lah saya dapat mengerjakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja untuk materi kelompok 1, yaitu pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Dalam kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang pada Kesultanan Utsmani, yaitu mulai dari kemajuan di bidang pemerintahan dan militer, pengetahuan dan budaya dan agama. Pada kerajaan Safawi ditunjukkan pada bidang pemerintahan dan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang bangunan dan seni. Profesor Dr. Haji Harun mendefinisikan bahwa pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selain itu, ada beberapa tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal, Rashid Rida, Muhammad Ali Pasha, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya untuk materi kelompok 2, yaitu dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Ada 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Proses perkembangan Islam di Nusantara ada 5, yaitu perkembangan Islam di Nusantara, perkembangan Islam di Sumatera, perkembangan Islam di Sulawesi, perkembangan Islam di Kalimantan, dan perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Corak Islam di Nusantara yaitu corak Islam bersifat kultural, corak Islam bersifat pluralis, corak Islam bersifat partisipan atau ikut-ikutan. Selanjutnya untuk materi kelompok 3, yaitu sejarah Muhammadiyah. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, yaitu hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, dan meneliti dan mengkaji kandungan isinya. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Ahmad Dahlan atau biasa dipanggil Muhammad Darwis semasa kecilnya, ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara ketika ia memasuki usia ke-15 tahun. Ahmad Dahlan pergi melaksanakan ibadah haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada 5 tahun periode tersebut, Ahmad Dahlan pun mulai berinteraksi dengan para pemikir pembaharuan dalam agama. Kemudian usai pulang dari Mekah di tahun 1888, ia kemudian mengganti menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya yaitu iman, akidah, teologi Islam, dan ibadah ihsan, akhlak, etika, dan pendidikan. Selanjutnya untuk materi yang kelompok 4, yaitu matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah.
Muhammadiyah adalah gerakan dan dakwah yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Muhammadiyah yang bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah untuk para umat manusia. Muhammadiyah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai amalan. Muhammadiyah juga bekerja guna terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang diliputi oleh bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Muhammadiyah meyakini bahwa agama Islam merupakan agama yang benar dan mampu mengantarkan hidup manusia ke kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Muhammadiyah meyakini bahwa untuk mewujudkan agama Islam dalam kehidupan perlu dilakukan dakwah fisabilillah, di mana kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab setiap umat muslim yang dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan kehidupan. Kegiatan dakwah Muhammadiyah senantiasa diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas diri dan membebaskan umat manusia dari cara pandang yang tertutup maupun kesyirikan. Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah, yaitu Muhammadiyah mengajarkan keesaan Allah atau tauhid dan mendorong umat muslim untuk memiliki pemahaman yang benar tentang konsep tersebut. Selanjutnya untuk materi kelompok 5 yaitu kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian, gerakan pembaharuan, gerakan dakwah, dan gerakan sosial kebudayaan. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat atau ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memajukan amal soleh baik pada individu maupun masyarakat. Selanjutnya untuk materi yang ke-6 yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Nah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun oleh Ki Bagus Hadikusumo atau Ketua Majelis Umum Muhammadiyah tahun 1942 dengan bantuan beberapa temannya dan memiliki 7 pokok pikiran, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, hidup manusia itu bermasyarakat, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah dan satu-satunya, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, perjuangan mewujudkan pokok pikiran dengan cara berorganisasi dan seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup. Jati diri atau hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Asas Muhammadiyah bersifat Islami, artinya asas ideologi organisasi Muhammadiyah adalah Islami, bukan kapitalis dan atau sosialis. Keanggotaan Muhammadiyah diatur dalam pasal 8 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa,
dan anggota kehormatan. Selanjutnya, keorganisasian Muhammadiyah terdiri dari Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nisyatul Aisyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Hizbul Watan. Selanjutnya untuk materi kelompok 7, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alih. Tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian, sedangkan tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari jaddada yajaddidu tajdidan, yang memiliki makna memperbaharui sehingga menjadi baru. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah digolongkan dalam 3 bidang, yaitu yang pertama bidang keagamaan pembaharuan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang sosial masyarakat. Selanjutnya untuk materi kelompok 8, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos, yang berarti Tuhan, dan logos yang berarti kata-kata, ucapan, atau wacana. Jadi teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Teologi memampukan seseorang dalam memahami tradisi agama sendiri atau agama lain, melestarikan, memperbaharui, hingga menerapkan sumber dari suatu tradisi dalam situasi atau kebutuhan yang terjadi di masa kini, atau bisa juga dijadikan sebagai alasan yang lain. Teologi Al-Ma'un diterjemahkan ke dalam 3 pilar, yaitu 3 pilar kerja dan 3 bentuk pelayanan, yakni pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. 3 pilar tersebut secara praktis dapat dideskripsikan sebagai pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Selanjutnya untuk materi kelompok 9, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Ahmad Dahlan yaitu lahirnya manusia-manusia yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Muhammadiyah konsekuensi untuk mencetak elit muslim terdidik lewat jalur pendidikan. Ada beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah, yaitu yang pertama tipe muallimat Yogyakarta atau pondok pesantren. Yang kedua tipe madrasah Depak, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Yang ketiga tipe sekolah Dignas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas. Yang keempat madrasah diniyah, dan lain-lain. Hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dan keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan atau
stagnasi kebodohan serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperarah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk materi kelompok 10 yaitu Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kiai Ahmad Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Komitmen Muhammadiyah dalam hal perlindungan hak perempuan salah satunya adalah dengan dibentuknya Ortom Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah telah diaktualisasikan dalam gerakan Aisyah. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Salmah Orbayina, tidak ada ketidaksetaraan gender di persyarikatan Muhammadiyah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama dalam menggerakkan dan memajukan masyarakat, sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dalam bidang dakwah, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar sekaligus menjadi mujadid dengan potensi yang mereka miliki. Aisyah juga terus mendorong adanya pemerataan akses literasi dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam keterlibatan untuk mengelola teknologi digital. Selanjutnya untuk materi kelompok 11 yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya lembaga-lembaga yang berada di bawah bidang ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan umat. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha dan lainnya. Untuk mencapai semua diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai tujuan visi dan misi dari Muhammadiyah tersebut. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu kelompok 12 mengenai peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Khitan Muhammadiyah itu sebagai rujukan sebagai landasan-landasan pada putusan atau maksud dari khitan itu sendiri. Khitan adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah dalam dunia gerakan Muhammadiyah. Khitan dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam berjuang seperti berjuang di dalam kegiatan kader dalam berdakwah. Bagi persyarikatan Muhammadiyah, Khitan Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan operasional yang berisikan garis-garis besar yang mana pelaksanaannya harus berdasarkan landasan idil. Dan landasan idil itu memiliki komponennya yaitu ada 3. Yang pertama, MADM atau Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang kedua, MKCH atau Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Dan yang ketiga, Kepribadian Muhammadiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari setiap kelompok hasil presentase kami. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.